bro, demonstrasi yang menyuarakan protes terhadap pemerintah tidak hanya terjadi di negeri Konoha saja. Demonstrasi juga terjadi di Nepal yang mengakibatkan rumah-rumah menteri dan Perdana Menterinya dibakar massa. Senjata aparat kepolisian dirampas para demonstran yang tak terkendali karena kemarahan mereka yang disebabkan para pejabat dan keluarganya suka flexing di saat rakyat tercekik ekonomi. Herman juga saya, si ekonomi kok sering mencekik orang dimanapun mereka berada. Selain di dua negara berkembang ini, gelombang protes besar juga kembali melanda Prancis. Ada kemarin, celetukan demonstrasi yang terjadi ini dinanai asing yang tidak ingin Konoha maju. Di Nepal juga demo anarkis, di Prancis juga ada demo. Apakah semuanya karena asing yang tidak ingin mereka maju? Sebentar, bukannya Prancis sudah jadi negara maju? Jangan gitu dong, dikit-dikit asing. Coba fokus perbaiki ekonomi rakyat yang merasa timpang dan sulit. Sulit ekonomi, sulit cari kerja. Akhirnya membuat mereka seperti orang asing di negeri sendiri. Mungkin itu maksudnya orang asing. Kembali ke Perancis. Ribuan warga turun ke jalan kota Paris dan berbagai wilayah lain dengan mengusung slogan Block Everything atau tutup semua. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Emmanuel Macron yang dinilai semakin memberatkan rakyat, terutama terkait rencana pembekuan pensiun, pemangkasan dana kesehatan sebesar miliaran euro, serta langkah-langkah ekonomi lain yang dianggap pro-elit. Para demonstran tidak hanya berunjuk rasa damai, tetapi juga melakukan blokade jalan raya, melumpuhkan transportasi umum, hingga menguasai beberapa fasilitas publik seperti stasiun kereta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemarahan sosial di Prancis telah mencapai titik puncaknya, dengan tuntutan ekstrim seperti pengunduran diri presiden dan perubahan total arah kebijakan negara. Sebab utama dari gelombang protes ini adalah akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan ekonomi neoliberal yang dianggap mengabaikan kesejahteraan rakyat kecil. Mirip sekali di negeri yang di seberang sana tuh. Krisis ekonomi global, inflasi, serta meningkatnya biaya hidup membuat masyarakat semakin tertekan. Rencana pemerintah untuk memangkas anggaran vital seperti kesehatan dan pensiun memicu kemarahan luas karena menyentuh aspek kehidupan sehari-hari jutaan warga. Tidak hanya itu, banyak kelompok buruh, mahasiswa, hingga aktivis sosial melihat kebijakan Macron sebagai simbol subordinasi terhadap kepentingan kapital global dan lembaga finansial, sehingga memperkuat solidaritas lintas kelas sosial dalam perlawanan. Secara analisis, situasi ini menunjukkan bahwa Prancis kembali menjadi epicentrum gejolak sosial di Eropa. Fenomena ini mengingatkan pada gerakan Yellow Vests beberapa tahun lalu yang juga lahir dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun kali ini skala protes jauh lebih luas dan terkoordinasi dengan slogan Block Everything yang menekankan strategi melumpuhkan aktivitas negara. Jika pemerintah Macron tetap bersikeras menjalankan kebijakannya tanpa membuka ruang dialog, maka potensi eskalasi akan semakin besar dan bisa berujung pada krisis politik nasional. Selain itu, protes di Prancis berpotensi menginspirasi gerakan serupa di negara-negara lain yang mengalami masalah serupa, ya contohnya Konoha, seperti krisis biaya hidup dan pemangkasan anggaran sosial. Artinya, dinamika ini tidak hanya berdampak domestik tetapi juga dapat memicu gelombang solidaritas global dalam menentang sistem ekonomi yang dianggap tidak adil. Bagaimana kira-kira? Apakah saat ini Anda sudah merasakan keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan-keadilan yang lainnya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.